Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga. Kali ini saya akan membuat video ke-13 tentang challenge membuat video belajar berbicara di depan kamera selama 21 hari. Di video yang ke-13 ini saya akan mencari topik. Saya sudah mencari topik, yaitu judulnya personal branding. Nah, untuk di personal branding kurang lebih ke menceritakan tentang bagaimana cara kita menjadi unggul dalam bidang speaking atau berbicara di depan kamera. Jadi setiap orang itu memiliki ciri khas dalam berbicara di depan kamera, terlebih dengan intonasi yang baik dan juga kata-kata yang menarik. Seperti biasa, saya membuat video ini untuk 1 menit di Instagram dan 10 menit di video YouTube. Mari kita mulai. Oke. Personal branding sendiri, mungkin kalian sudah banyak melihat bagaimana seseorang memberikan suatu edukasi atau sesuatu gaya bicara yang mungkin tokoh-tokoh tersebut sudah tidak asing buat kalian. Dan setiap orang memiliki cara masing-masing dalam membuat video. Yang pertama ada yang membuat video dengan cara, yaitu membranding dengan editing, dan ada juga yang membranding dengan speaking. Cuman kedua hal ini ketika kita kolaborasi, speaking dan editing, social branding dan editing, maka hasilnya itu akan bisa lebih bagus dicerna secara visual maupun audio. Untuk saya sendiri, saya belum menemukan sebelumnya bagaimana social branding untuk diri saya. Namun saya akan menjelaskan aja, dan boleh jadi di video selanjutnya saya akan mencoba bagaimana caranya agar social branding ini bisa mudah dikenali orang lain. Untuk tokoh-tokohnya kalian bisa lihat di yang saya sering tonton itu video pulang sekolah. Nah, di situ ada 2 branding. Yang pertama cara speaking, penyampaiannya, dan yang kedua editingnya. Untuk editingnya saya nggak bisa jelasin, kalian tonton aja. Namun untuk speakingnya kurang lebih saya akan coba sampaikan kata-katanya seperti pertanyaan yang sering diucapkan di pulang sekolah, seperti kenapa bisa gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu membentuk karakter khas yang dimana hal itu hanya ditemukan di channel pulang sekolah. Nah, untuk channel-channel lain juga banyak, dan banyak juga yang membuat hal-hal seperti itu yang seperti ciri khasnya itu sangat dikenal kuat karena itu. Jadi orang-orang mudah mengetahui dengan cara berbicara, dengan cara editingnya, bahwa ini adalah konten dari channel tersebut, seperti itu. Jadi mengenal konten dari mengenal akun channel, mengenal konten dari cara berbicara atau cara editing tersebut. Saya belum menemukan untuk diri saya sendiri bagaimana cara social branding. Jadi saya belum menemukan hal yang menurut saya bisa saya pakai. Untuk saat ini mungkin saya belum kepikiran, dan meskipun saya mencoba berpikir untuk spontan, itu menurut saya cukup sulit untuk social branding, karena kita perlu melihat banyak referensi dulu, dan juga bagaimana cara membuat hal tersebut berbeda dengan orang lain, seperti itu. Waktunya masih banyak,
Tapi mungkin akan saya coba dulu aja ya, nyari, siapa tahu bisa dapat nih gimana social branding yang menurut saya cocok untuk saya pakai. Bukan sulit. Kalau untuk meniru, mungkin saya bisa untuk meniru beberapa cara seseorang untuk mengenalkan social brandingnya. Namun untuk membuat sendiri itu cukup susah dan cukup makan waktu. Tapi boleh jadi nanti di video selanjutnya saya akan coba praktekkan. Saya akan coba mencari yang akan saya buat karakter diri sendiri. Karena memang sejatinya saya belum menemukan cara berbicara yang cocok untuk saya, antara penyampaiannya dengan cara happy, dengan cara serius atau santai. Nah, mungkin kalau disebut nyaman, saya lebih nyaman berbicara secara santai sebetulnya. Karena kalau kecepatan atau serius itu kadang membuat saya belibet. Jadi buat kalian yang memang ngerasa, gak bisa nih, saya sering belibet ngobrol atau banyak typo gitu ketika ngomong. Menurut saya itu bukan sesuatu kekurangan, hanya saja kita perlu mencari speaking dengan jati diri kita sendiri. Jadi tidak terhenti hanya kepada 3 aspek tersebut sebenarnya, antara senang, serius, dan pembawaan yang tenang. Boleh jadi ada hal yang justru lebih menarik dari itu, karena ini kaitannya dengan emosional, kaitannya ini dengan diri. Artinya kita harus berbicara senyaman mungkin terhadap itu. Untuk saya selama ini menyampaikan dengan cara yang tenang, tidak terburu-buru, dan saya mencoba untuk memilih kata agar tidak belibet. Karena sebetulnya saya itu kalau misalkan agak serius atau agak kecepatan itu bisa belibet. Jadi saya gak terlalu bisa untuk bicara belibet. Tapi sebetulnya di podcast ataupun di seminar ataupun intinya yang mengenalkan tentang speaking, biasanya mereka mengenalkan ada seseorang talent yang mengenalkan dirinya dengan cara pembawaan yang santai, tidak terburu-buru, dan lebih ke tenang pembawaannya. Dan ada juga yang sebaliknya. Namun yang saya tahu bahwa untuk penyampaian hal yang relatif akan dibuat menjadi panjang seperti video di YouTube ataupun seminar, itu kita agak kesulitan kalau misalkan membuat tempo berbicara kita itu dengan cepat. Yang pertama, boleh jadi audiens tidak bisa memahaminya, tidak mencernanya. Yang kedua, rentan belibet. Menurut saya sih seperti itu. Karena hampir setiap tokoh yang menggunakan speaking sebagai identitasnya biasanya lebih ke tenang dalam pembawaan. Jarang ada yang membuat video cepat, jarang ada yang berbicara cepat, kecuali pembuatan video-video untuk di Reels, untuk di TikTok. Nah, mereka memang menggunakan tempo yang cepat, yaitu untuk mengefektifkan waktu menyampaikan sebuah pemaparan. Namun ketika kita berada di sebuah acara, misalkan di event atau seminar, dan kita kebetulan menjadi mentornya, menjadi pembicara, maka di situ jika kita menyampaikannya secara cepat, boleh jadi para audiens tidak mengerti, tidak paham. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang artinya itu akan didengar oleh seseorang, jika secara offline, maka mereka harus mengerti, karena diusahakan mereka diharuskan untuk memahami kita, karena
Berbeda dengan video yang dapat diulang-ulang, kalau hal seperti offline tersebut kita kan sulit ya untuk diulang-ulang, kecuali memang audiens bertanya gitu, atau ada interaksi dengan audiens seperti podcast. Nah kalau podcast seperti itu sih lebih mending karena ada interaksi kedua pembicara. Namun ketika mengisi seminar atau dakwah ataupun event, itu akan sulit sih menurut saya, karena tidak ada interaksi dua belah pihak. Yang ada hanyalah satu pihak berbicara menyampaikan sesuatu dan diterima oleh para audiens, seperti itu. Oke, karena waktu menunjukkan sudah 10 menit, akan saya tutup aja. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.